Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3B, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Mata kuliah Tafsir BK. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan misi risalah atau tujuan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia yaitu untuk membawa dan menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta. Misi risalah kenabian bersifat universal untuk semua manusia, tidak hanya untuk mereka yang beriman, tetapi juga bagi mereka yang tidak beriman. Rahmat dan kasih sayang mencerminkan Islam yang ramah, santun, toleran, dan penuh dengan cita damai. Islam tidak menebarkan kebencian dan permusuhan. Aksi kekerasannya dan anarkis oleh kelompok radikal yang mengataskannya pembelaan dan dakwah untuk agama Islam akhir-akhir ini menunjukkan adanya pemahaman ajaran agama Islam secara tekstual, kaku, dan eksklusif. Definisi Nabi dan Rasul. Kata Nabi berasal dari kata dalam bahasa Arab naba, yang berarti mengabarkan. Nabi adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, namun tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Rasul berasal dari kata irsal, yang berarti penyampaian. Rasul adalah Nabi yang diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya pada jemaahnya. Jadi seorang Rasul pasti seorang Nabi, sedangkan seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Ada yang berpendapat Nabi dan Rasul itu sama saja, tidak ada perbedaan. Sebab turunnya ayat menurut Zain bin Aslam menentukan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di Hudaybiyah yang dihalangi orang-orang musyrikin untuk semi ke Baitullah. Keadaan ini membuat sahabat marah. Suatu ketika dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umroh berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita juga menghalangi mereka sebagaimana kita pernah dihalangi-halangi? Penjelasan ayat mana al-birru dan al-taqwa. Dua kata ini memiliki hubungan sangat erat karena masing-masing menjadi bagian dari yang lain. Secara sederhana, al-birru bermakna kebaikan, dan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruhkan, mencakup segala macam dan ragaman yang telah dipaparkan oleh syariah. Al-birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-ismu, dosa, yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakupi segala bentuk kejelasan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, malaikat supaya mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran ada Az-Zariyat 56. Tafsir surah Az-Zariyat ayat 56, maksudnya ayat tersebut adalah Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyeru mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Ayat tersebut dengan gamblang
telah menjelaskan bahwa Allah SAW dengan menghidupkan manusia di dunia ini agar mengabdi atau beribadah kepadanya, bukan sekedar untuk hidup kemudian menghabiskannya jatuh umur lalu mati. Ibadah terdiri dari ibadah murni, menghal, dan ibadah tidak murni ghairul mahdah. Ibadah mahda adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar, atau waktunya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairul mahda adalah segala aktivitas zahir dan batin manusia yang dimaksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan ayat tersebut, dengan mudah manusia bisa mendapatkan pencerahan bahwa eksistensi manusia dunia adalah untuk melaksanakan ibadah, menyumpah kepada Allah SAW, dan tentu saja semua yang berlaku bagi manusia selama ini bukan suatu yang tidak ada artinya. Sekecil apapun berbuat itu kehadirannya manusia ke bumi melalui proses kelahirannya, sedangkan kematian sebagai pertanda habisnya kesempatan hidup di dunia dan selanjutnya kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan semasa hidup di dunia. Akhlakul karimah. Berkata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi, pekerti, pelanggan, tingkah laku, tabiin, adab, kebiasaan. Karimah artinya mulia, terpuji, baik. Jadi akhlakul karimah ialah budi pekerti atau perangai yang mulai. Akhlak adalah tingkah laku makhluk yang diridhoi Allah SAW. Maka akhlak adalah bentuk perilaku makhluk dan berhubungan baik kepada khaliknya atau kepada sesamanya. Sesungguhnya semua akhlak telah dituliskan dalam Al-Quran dan hadis, baik yang terpuji maupun tercela. Semuanya telah tertulis jelas di Al-Quran dan hadis, dan semua mempunyai balasan tersendiri. Tinggal manusianya sendiri yang menjalankannya dan mempertanggungjawabnya nanti di akhirat. Rasulullah berperilaku sesuai Quran dan hadis karena sifatnya itu beliau dijuluki akhlakul karimah, yakni akhlak yang mulia. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq. Secara bahasa kata ini memiliki arti perangai atau yang mencukup, di antaranya sikap, perilaku, sopan, tabiin, etika, karakter, kepribadian, moral dahulu. Sedangkan menurut Makhtar As-Silah, akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al-Firzabadi, akhlak adalah watak, tabiin, keberanian, dan agama. Kemudian dalam bahasa Irzawi, Al-Tamzi, Filata, Al-Kitab Al-Aziz, Basirofi, akhlak adalah pikiran yang lurus. Kata al-khuluq digunakan pula dalam menciptakan sesuatu yang tanpa permulaan. Dan dakwah secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'i, yad'u, dakwan, yang diartikan sebagai mengajak atau menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, al-ma'ruf, nahi munkar, mu'azzirah, hasanah, tazkir, terbitnya, taklim, dan khutbah. Menurut Nikmatus, dakwah merupakan komunikasi itu sendiri, namun tidak semuanya komunikasi itu adalah dakwah. Ada beberapa elemen
yang terkandung di dalamnya. Dalam dakwah terkandung elemen-elemen komunikasian dalam proses penyampaian ajaran Islam kepada mad'unya, sedangkan dalam proses komunikasi tidak selalu mengandung unsur ajaran agama Islam. Dakwah adalah pekerjaan mengkomunikasikan pesan Islam kepada manusia secara lebih operasional. Dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia kepada tujuan yang definitif, yang rumusnya bisa diambil dari Al-Quran, hadis, atau diruskan oleh dai sesuai dengan ruangan lingkup dakwanya. Dakwah ditunjukkan kepada manusia, sementara manusia bukan hanya telinga dan mata, tetapi makhluk yang berjiwa, yang berpikir dan merasa dan menerima dan bisa menolak sesuai dengan persepsiannya terhadap dakwah yang diterima. Effendi 2006. Prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip metode dakwah menurut Al-Quran. Prinsip metode dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Untuk lebih jelas, diantaranya mengacu kepada petunjuk Al-Quran surat Al-Nahl ayat 125 terdiri dari 3 prinsip, yaitu akhlak, al-hikmah, al-mu'aziyah, al-hasanah, dan mu'ajadalah bi'alati hiya asan. Ayat tersebut berbunyi, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dakwah merupakan proses kegiatan mengajak, menyeru yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk selalu konsisten di jalan Allah. Di dalam proses berdakwah itu tentu saja banyak aspek yang harus diperhatikan agar proses dakwahnya berhasil, tidak terkecuali aspek psikologis yang baik seorang dai saat berkomunikasi dengan mad'u. Sehubungan dengan hal itu, maka para dai dan pemerhati dakwah perlu mengetahui dan menguasai psikologi dakwah. Salah satu tugas istimewa umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat selain beliau adalah tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dakwah, jika sebelumnya tugas dakwahnya hanya dibebankan kepada Nabi dan Rasul saja, maka setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, tugas dakwah juga dibebankan kepada umatnya sampai hari kiamat. Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Sebagai seorang dai, tentu saja seseorang ingin mencapai kesuksesan dalam melaksanakan tugas dakwah.